Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita memiliki heavenly mindset. Bagaimana kita memiliki cara berpikir surgawi. Bagaimana kita memiliki cara berpikir Kristus di dalam kehidupan kita. Dan karena itu saya mengajak setiap kita untuk melihat Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Kolose 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, pikiran adalah sesuatu yang penting dan kemudian menjadi hal yang ditekankan di dalam apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Dia mengatakan carilah perkara yang di atas, dia berkata pikirkanlah perkara yang di atas karena rupanya dari pikiranlah dimulai segala sesuatu. Pikiranlah yang menjadi tempat bagi manusia untuk memutuskan hal-hal yang kemudian dilakukan di dalam hidupnya. Pikiranlah yang menjadi sentral di dalam kehidupan yang nanti akan mempengaruhi keputusan atau sikap hidup apa. Tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dan pikiranlah yang kemudian menjadi sentral atau menjadi fokus di mana hamba Tuhan ini atau Rasul Paulus ini mau supaya jemaat di Kolose betul-betul memikirkan bagian ini sebagai hal yang penting. Saudara, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dan kita diciptakan secara utuh, kita diciptakan sempurna. Ada paket komplit kalau saya bilang bahwa kehidupan kita ini ada terdiri dari dua bagian penting. Ada fisik, kemudian ada yang non-fisik. Ada tubuh jasmani kita yang kelihatan, tetapi ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan keduanya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang datang di antara kita yang enggak bawa tubuh fisiknya enggak. Cuma pikiran dan rohnya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita enggak bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga bisa memastikan bahwa setiap saudara dan saya yang hadir di ruangan ini adalah kita yang membawa serta segala hal yang tidak bisa dilihat itu. Atau ada yang meninggalkan jiwanya di rumah, belum beres tadi, belum sempat mandi gitu. Jiwanya ditinggal di rumah. Atau rohnya belum siap juga dan kemudian rohnya masih ketinggalan di jalan atau di mana gitu. Semua kita utuh, komplit, diciptakan Tuhan dengan cara demikian. Tuhan menciptakan Adam, membentuknya dari debu tanah. Dan sesudah debu tanah itu dibentuknya, maka dihembusi dengan nafas Allah. Makanya manusia itu terdiri dari dua bagian ini, fisik, tubuh jasmani kita ini, yang kita bisa lihat satu dengan yang lain, yang kita bisa sentuh, yang kita bisa raba, yang kita bisa bersalaman, berinteraksi satu dengan yang lain. Dan ada bagian-bagian yang non-fisik, yang enggak kelihatan. Ada roh kita yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah, kita bisa berdoa kepadanya, kita bisa percaya dan beriman kepadanya, roh kita yang bermain di sana. Ada jiwa kita yang terdiri dari akal, ada perasaan, ada kehendak. Ada tempat di mana kita bisa memahami sesuatu di dalam pikiran kita. Ada perasaan, kita bisa sukacita, kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa sakit. Merasakan segala sesuatu karena ada jiwa, perasaan di situ. Ada keinginan, ada kehendak, ada keputusan yang kita ambil, will, kehendak itu adalah hal yang ada juga di dalam hati kita. Ada batin, ada hati nurani, dan banyak hal yang lain yang tidak bisa kita lihat di dalam diri kita sebagai paket utuh, paket komplit
diciptakan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu poin ini, yaitu soal pikiran. Tidak bisa dipisahkan dari dalam kehidupan kita. Pikiran adalah hal yang melekat di dalam diri kita karena Tuhan ciptakan dengan cara yang sedemikian. Nah, apa fungsi pikiran di dalam kehidupan saudara dan saya? Pertama-tama, pikiran adalah tempat di mana kita bisa menangkap dan memahami sesuatu. Menangkap, memahami informasi. Makanya kita bisa tahu berita, kita bisa mengerti apa yang terjadi di luar sana. Kita lihat tayangan, wah lagi macet-macetan, ternyata situasinya sekarang di jalan tol misalnya, atau di bandara padat banget, rame banget. Karena dari mana kita tahu itu? Karena kita lihat, kita tangkap informasi itu dan kemudian kita pahami informasi itu. Oh, yang kayak gini tuh namanya macet. Oh, yang kayak gini tuh namanya kuliner. Oh, yang kayak gini tuh namanya pemandangan indah. Oh, yang kayak gini tuh namanya peristiwa politik. Oh, yang kayak gini tuh namanya olahraga. Semuanya itu ditangkap di dalam pemikiran kita. Sesudah kita menangkap, memahami informasi itu, maka fungsi pikiran selanjutnya adalah menganalisa atau menguraikan informasi itu. Apa yang kita tangkap, apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah berita, adalah hal yang kemudian kita bisa analisa lebih jauh. Kok bisa gitu ya? Awalnya bagaimana ya? Kenapa tabrakan bisa terjadi? Oh, lihat, ini tadinya yang enggak berjaga-jaga atau yang enggak waspada, itu kayaknya truk yang warna merah ini nih. Kayaknya tuh remnya blong karena jalannya turun dan dia tetap kayaknya ngegas terus. Bisa jadi ini remnya blong dan kemudian nggak bisa dikendalikan. Tuh, betul kan? Lalu nabrak misalnya begitu kan. Lalu kita analisa, wah sesudah nabrak berapa kendaraan kemudian mengalami kecelakaan beruntun itu. Lalu kita lihat korbannya seperti apa. Begitu seterusnya. Kita analisa, kita terus pikirkan. Karena kita bisa mengurai semacam itu. Kita bisa menganalisa seperti itu. Di mana letaknya di dalam kehidupan kita? Pemikiran. Kenapa kita kemudian memikirkan seseorang yang perlu kita bantu, teman kita yang konseling kepada kita, lalu kemudian kita mulai menguraikan, kira-kira ini masalahnya apa ya? Kenapa dia bisa sedih seperti itu? Kenapa dia stres, tertekan? Bahkan depresi, kayaknya udah berhari-hari dia murung, gak mau makan. Oh, kayaknya ini latar belakangnya seperti itu. Lalu kita hubungkan dengan, oh beberapa hari yang lalu dia diputus sama pacarnya. Lalu kita kaitkan lagi dengan berbagai macam hal. Itu namanya menganalisa, itu namanya menguraikan. Tuhan beri kemampuan kepada kita dengan pikiran untuk melakukan itu. Lalu yang ketiga, pikiran adalah hal yang di dalam diri kita ini berfungsi untuk ambil keputusan. Untuk menentukan sesuatu, untuk menjatuhkan pilihan. Tadi waktu kita mau berangkat ke gereja, kita mulai berpikir, saya mau ambil jalur mana ya? Saya mau lewat jalur arteri atau saya mau lewat jalan tol aja? Lalu mulai berpikir, mulai dianalisa, kalau lewat jalur arteri, wah kayaknya bisa terlambat nih. Ada banyak lampu merah yang harus saya lewati. Nanti kalau pas kena merah, wah biasanya merah terus di sepanjang itu. Jadi akhirnya akan lebih lama, saya bisa terlambat. Akhirnya kemudian jatuhlah pilihan, lewat jalan tol saja. Habis mandi mau pakai baju yang mana? Kita buka lemari, pilihannya lebih banyak. Kalau mau ambil jalan, mungkin cuma dua. Yang kiri atau yang kanan. Jalan biasa atau jalan tol misalnya. Tapi mau pakai baju, pilihannya jadi banyak Bapak Ibu. Waktu kita buka lemari, ada yang warna merah, hijau, kuning, biru. Birunya aja ada beberapa, ada biru laut, biru dongker, biru apa lagi. Semuanya kemudian membuat kita harus memutuskan sesuatu. Tapi hari ini kan minggu pertama ya. Dan hari ini kan saya tugas melayani.
Saya nggak bisa pakai yang biru, saya nggak bisa pakai yang hijau, saya nggak bisa pakai yang kuning. Karena biasanya minggu pertama itu selalu nuansanya hitam atau putih. Nah saya ambil yang inilah, yang hitam celananya. Kemudian ini jasnya, ini bajunya. Keputusan, pilihan-pilihan kita ambil. Di mana tempat kita menjatuhkan itu semua? Di dalam pikiran kita, mind, nose, sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kemudian untuk memperlengkapi kehidupan setiap kita. Nah, tahukah saudara bahwa ada sebuah panggilan yang tadi kita baca bersama-sama. Panggilan kita adalah memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita? Dan kenapa itu adalah sesuatu yang penting? Ya, pikiran adalah medan perang yang sesungguhnya. Pikiran adalah tempat di mana kita bisa berhasil atau gagal dalam kehidupan kita selanjutnya. Pikiran adalah tempat di mana letak kekalahan atau kemenangan itu ditentukan sejak mulanya. Ada banyak orang gagal, ada banyak orang kalah karena ada di dalam pikiran. Karena pikirannya menyatakan demikian. Karena salah di dalam cara berpikir, sehingga akhirnya kemudian menentukan kelanjutan di dalam hidupnya. Itu sebabnya berpikirlah dengan pikiran Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Sebagian saudara mulai berpikir, oh maksudnya berpikir soal plafon, genteng, lantai 2, lantai 3, dan rooftop begitu. Bukan Bapak Ibu. Yang dimaksud pikirkanlah perkara yang di atas adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menerapkan, memakai pikiran Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Alkitab ajarkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang seharusnya tidak lagi menggunakan pola pikir dunia. Cara berpikir kita yang lama, cara berpikir kita pada masa kita belum mengenal Tuhan, cara berpikir yang jauh dari kehendak Tuhan. Dan kemudian menggantikannya dengan cara berpikir Kristus. Karena Kristus adalah role model kita. Dia adalah pola di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mungkin meneladani dunia. Sebelumnya kita punya tokoh idola. Sebelumnya kita menuruti kehendak atau hawa nafsu kita sendiri. Dan kita tidak memikirkan segala sesuatu sesuai dengan Kristus. Tapi karena kita sudah percaya kepadanya, ditebus olehnya, menjadi anak-anaknya, maka selayaknya lah kita juga meneladani dia, salah satunya di dalam pikiran. Pelayanannya kita teladani, kehidupannya kita teladani, pengorbanannya kita teladani. Tapi cara berpikirnya juga adalah cara berpikir yang kita ikuti sebagai orang-orang percaya. Saudara, ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus itu yang seperti apa? Mari kita belajar beberapa bagian ini. Cara berpikir seperti Kristus berpikir, pertama-tama adalah berpikir yang mulia dan kudus. Cara berpikir yang mulia dan kudus. Kita bisa lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa kata firman Tuhan? Pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan nggak berkata abaikanlah semuanya itu. Pandanglah angin lalu semuanya itu. Tapi firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Ada dua hal menarik di sana, mulia, kudus. Mulia berkaitan dengan sebuah mutu. Mulia berkaitan dengan kualitas. Yang seharusnya kita pikirkan adalah hal-hal yang bermutu, hal-hal yang berkualitas. Bukan sebaliknya. Yang kita pikirkan di dalam hidup kita ini adalah hal-hal yang jorok, hal-hal yang cabul, hal yang tidak sopan. Meskipun saudara kadang-kadang kita berpikir begini, gak ada yang tahu, gak ada orang yang lihat, saya lagi sendirian,
Saya sedang berada di luar kota, saya ada di kamar ini sendiri, saya di hotel ini tanpa ada orang yang kenal saya. Apapun juga yang saya lakukan dan kerjakan, gak ada orang yang tahu. Karena itu peduli amat dengan apa yang orang nilai. Karena mereka sedang gak tahu dan melihat saya mau ngapain juga, semuanya hanya saya yang ngerti. Semuanya hanya saya yang tahu. Karena itu kemudian seseorang mulai terlibat dengan hal-hal yang jorok, hal-hal yang cabul, hal-hal yang tidak sopan itu. Dulu mungkin orang masih berusaha keras untuk mendapatkan segala sesuatu itu. Hal-hal yang bersifat seksualitas itu. Tapi masa kini semuanya ada di dalam genggaman. Semuanya ada, bukan saja kita mesti beli VCD-nya dulu kayak zaman dulu. Tapi sekarang semuanya ada di dalam handphone kita. Muncul iklan, muncul tawaran-tawaran. Dan kemudian pikiran kita mulai mengembara kemana-mana. Mengajak kita pergi lebih jauh. Mengajak kita untuk memutuskan lebih lagi daripada sekedar melihat sepintas. Kita mulai diajak, ayo scroll lagi. Ada yang jauh lebih menarik. Ada part 2-nya tuh. Ada lanjutannya, ada sesi 3-nya. Jangan hanya sampai yang satu, itu enggak seru. Yang kedua lebih seru, yang ketiga lebih seru. Download, ayo download. Cari bagaimana caranya, cari linknya. Semuanya ada, semuanya tersedia. Dan pikiran kita kemudian mulai terus membawa kita kepada hal-hal semacam itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, apa yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kudus, apa yang suci, pikirkan semuanya itu. Kemurnian hidup kita, kesucian hidup kita adalah sesuatu yang akan terus kita miliki dan alami. Kalau yang pertama-tama kita pikirkan adalah apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah itu yang menjadi pengejaran kita, saudara-saudara. Karena semua yang masuk di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membentuk kita, itulah yang akan menyebutkan kita ini siapa kepada dunia di luar sana. Saya percaya begini, apa yang masuk, apa yang kita input, kemudian apa yang kita pikirkan, adalah sesuatu yang nanti keluar sebagai outputnya. Karena itu masukkanlah hal-hal yang kudus dan mulia tadi. Terus download itu, simpan. Investasi kita itu adalah hal-hal yang mulia dan kudus itu. Lalu pikirkan terus. Maka kemudian outputnya yang keluarnya nanti berupa sikap kita, berupa tindakan-tindakan kita, berupa apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, adalah sesuatu yang pasti akan sesuai dengan apa yang kita masukkan. Gak mungkin kalau kita masukkan yang positif, keluarnya jadi negatif. Sebaliknya gak mungkin kita masukkan yang negatif, keluarnya yang positif. Apa yang masuk, itu juga apa yang keluar. Karena itu mari kita hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kemudian kita pikirkan lebih jauh. Bacalah hal-hal yang baik bagi manusia roh kita. Bacalah hal-hal yang mendukung, menolong kita dalam jiwa kita, hati kita, dan kemudian itu yang akan kita pikirkan terus, yang menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Tapi begitu kita memasukkan sesuatu yang porno, memasukkan sesuatu yang kotor, terus mendownload sesuatu yang najis, itu jugalah yang nanti akan keluar. Itu juga yang nanti akan terekspresi. Nih orang kok omongannya nggak jauh-jauh dari situ ya. Nih orang kok ngomongnya cabul melulu ya. Pasti yang dimasukkan, yang diinput, yang dia simpan dan pikirkan di dalam hidupnya adalah hal-hal yang nggak jauh-jauh dari itu. Tapi ada orang yang omongannya selalu menjadi berkat, mendorong orang untuk maju, memotivasi orang untuk bertahan di dalam pergumulan-pergumulan, membuka wawasan, kesempatan, pintu-pintu celah yang baru untuk dia bisa berkembang di dalam hidupnya. Ya,
Karena dia selalu memasukkan hal-hal itu di dalam hidupnya. Dipikirkan terus yang suci, yang mulia, yang kudus. Sehingga itulah yang akan membentuk kehidupannya. Bapak Ibu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang masuk di dalam kehidupan kita sebagai input. Mari kita saring betul-betul segala sesuatu yang masuk, supaya pada akhirnya itulah yang akan kita keluarkan. Itulah yang akan menjadi sikap kita, itulah yang akan menjadi bicara kita, itulah yang akan menjadi tingkah laku dari setiap kita. Pikirkan, pikiran Kristus, taruh, pakai sebagai sesuatu yang akan kita pakai untuk memikirkan yang mulia dan yang kudus. Yang kedua, saya belajar bahwa pikiran Kristus bukan saja pikiran yang mulia dan kudus, tetapi juga adalah pikiran yang serba mungkin. Kalau kita lihat Matius 17 ayat yang ke-20, dikatakan demikian, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, kenapa Tuhan Yesus ngomong begini? Kalau Bapak Ibu baca utuh Matius 17, konteksnya itu ada orang yang karena dirasuki setan, lalu kemudian sakit ayan. Dibawa ke murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus udah nengking, udah berdoa, udah ngusir-ngusir, tapi nggak bisa. Lalu datang kepada Yesus, guru, kok setannya nggak keluar, udah kami tengking. Guru, kok yang sakit itu nggak sembuh, udah kami doakan. Apa soalnya? Apa sebabnya? Yesus kemudian berkata, karena kamu kurang percaya. Makanya kemudian Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka takkan ada yang mustahil bagimu. Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa kamu harus berpikir sesuatu di dalam Tuhan adalah serba mungkin. Dunia berkata nggak bisa, dunia berkata tidak mungkin, dunia berkata sulit, nggak dapat, udahlah pintu tertutup. Tetapi di dalam Tuhan kita dilatih untuk berpikir sesuatu menjadi mungkin ketika kita tahu kehendak Tuhan. Sesuatu menjadi mungkin karena ada rancangan dan rencana Tuhan yang besar. Sesuatu menjadi mungkin kalau kita nggak ragu-ragu, tapi kita punya iman seperti biji sesawi ini. Kenapa biji sesawi dipakai untuk contoh atau benih sesawi itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang iman yang serba mungkin. Berpikir serba mungkin. Ya, karena benih sesawi itu pada masanya adalah benih yang paling kecil, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan ketika dia ditabur dimanapun, benih ini adalah benih yang bisa bertumbuh. Dia bukan tipe benih yang harus ada di tanah terbaik, lahan terbaik, cuaca terbaik, dan kemudian harus ditungguin, harus dipakai segala macam proteksi, dan baru kemudian bisa bertumbuh dengan baik. Tapi dia ini ditabur dimanapun, tetap kuat, tetap bisa bertumbuh. Mau di pinggir jalan, mau di kebun, mau di ladang, apalagi di tanah yang terbaik, pasti akan tumbuhnya terbaik. Tapi dimanapun biji sesawi ini adalah biji yang serba mungkin, tetap bisa bertahan. Karena itu mari kita belajar berpikir sedemikian. Kita adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan, barangkali di tempat-tempat yang menurut kita nggak ideal. Aduh Tuhan, di kantor ini saya yang Kristen sendirian. Nggak mungkin saya bisa bertumbuh dong Tuhan. Nggak ada temannya, nggak ada pendukungnya, nggak ada orang-orang yang menolong saya untuk kemudian bertumbuh. Mereka nggak percaya. Semua yang disampaikan, yang saya dengar, yang saya lihat setiap hari adalah kenajisan, hal-hal yang kotor. Hal-hal yang culas, licik mereka semua. Saya bisa bertumbuh gimana Tuhan? Nggak mungkin, nggak bisa. Saya ditempatkan di tempat yang sulit, berat, saingannya banyak. Nggak bisa Tuhan, nggak mungkin Tuhan.
Bagaimana saya bisa? Hari ini kita belajar bahwa cara berpikir seperti Kristus berpikir adalah serba mungkin. Kalau kamu tahu bahwa kamu ini kayak biji sesawi ini yang ditaburkan dimanapun, kamu bisa bertumbuh. Kalau kamu punya iman seperti itu, bahkan kamu bisa bilang kepada gunung ini, berpindah, gunung itu akan berpindah. Saudara, tentu bukan kehendak kita sebagai pusatnya. Bukan karena kita mau sebagai pusatnya. Bukan karena sekedar pengen sebagai pusat sehingga ayo pindah, ayo serba mungkin. Enggak. Kita harus cari kehendak Tuhan. Keadaan tidak ada yang mustahil ini atau serba mungkin ini tentu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu ketika gunung berpindah dan itu kehendak Tuhan, itu bisa terjadi. Kisah tentang gunung di Mesir, Mokattam, adalah saat di mana peristiwa itu bisa terjadi. Bukan sesuatu yang mustahil. Karena apa? Kehendak Tuhan akan dinyatakan di sana. Bukan sekedar kehendak si uskup atau pemimpin gereja pada waktu itu yang sedang tertekan. Enggak, tapi kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Itu sebabnya kita berpikir, kalau kita ada dalam situasi enggak mungkin berat, sulit, tapi ketika Tuhan kasih tahu kita, aku punya kehendak, aku punya rencana, aku punya maksud. Kita harus berpikir soal ini. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saya. Ada yang akan diubah oleh Tuhan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi sesuatu yang akan berubah jadi mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, mari kita mulai terus belajar, pertahankan cara berpikir ini. Di dalam Tuhan, segala sesuatu mungkin. Mari kita berpikir, menyesuaikan diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Supaya kita menemukan hal-hal yang luar biasa ini. Dan akhirnya yang serba mungkin inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Cari kehendak Tuhan. Lalu hidup di dalam kehendaknya itu. Dan pada akhirnya alamilah bahwa hal-hal yang tadinya mustahil, tadinya sukar sekali diubah, tadinya enggak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, menjadi mungkin karena kita berpikir dengan cara berpikir Kristus. Cara berpikir ini mengajar kita untuk enggak mudah menyerah. Cara berpikir ini mendorong kita untuk ayo jadi orang Kristen yang tough. Jadi orang Kristen yang tegar, jadi orang Kristen yang kuat menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan. Karena orang yang memiliki pola berpikir ini, dia yang akan terus bertahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya mentalitas seperti orang Israel punya. Musa, gak bisa, gak mungkin, udahlah balik aja ke Mesir. Ngapain kita susah-susah cari masalah di padang gurun ini? Di Mesir juga ada kuburan. Kalau kamu membawa kami ke sini hanya untuk mati, ngapain jauh-jauh? Udahlah, balik aja ke Mesir. Nggak apa-apa kami jadi budak, nggak apa-apa kami jadi pekerja, udahlah, balik aja. Jangan sampai kita punya mentalitas dan cara berpikir seperti itu. Tuhan punya rancangan yang luar biasa di depan. Tuhan punya hal-hal yang luar biasa di depan kita. Mari kita jalan, mari kita maju, mari kita raih dan berpikir, itu mungkin saya dapat, itu bisa saya miliki, akan sampai di sana saya, karena saya bersama-sama dengan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Mari kita punya cara berpikir seperti itu. Ya, saya kecil dan gak bisa, tetapi karena saya bersama dengan Tuhan, saya bisa sampai di sana. Ada percakapan 2 ekor lalat. Waktu itu di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Lalat yang satu berkata, kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Wah, mimpi kamu. Masa kamu lalat kecil? Kita ini, wah, baru terbang sampai ke Tol Pasteur juga udah jatuh, capek. Nggak mungkin, kita ini nggak bisa, kita ini nggak mampu. Lalat yang kedua berkata, akan aku buktikan, aku bisa sampai ke Jakarta.
Saat itu ada penerbangan pendek dari Bandung ke Jakarta, pesawat kecil ke Halim. Lalu dia terbang mengikuti penumpang yang mau pergi ke Jakarta. Lalu nempel di tasnya. Lalat yang kecil ini nempel di tas. Dan penumpang itu nggak sadar masuk ke dalam kabin pesawat sambil tasnya ditempeli oleh lalat itu. Dan kemudian dia bersembunyi di bawah bangku. Singkat cerita pesawat itu terbang sampai ke Halim. Dan lalat itu pun kemudian terbang keluar. Dan dia sampai di Jakarta. Yang kecil nggak mungkin, nggak bisa, tapi dia berada di sebuah pesawat yang jauh berlipat-lipat lebih besar dari dirinya. Apa yang nggak mungkin tadi bisa jadi mungkin. Saudara, kita kecil, kita lemah, kita bisa berkata mustahil, nggak bisa, terlalu kecil saya. Halangannya terlalu besar, rintangannya terlalu berat. Saya pasti kalah, saya lemah, saya nggak mungkin bisa. Tapi ingatlah, mari kita berpikir dengan cara ini. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya pribadi yang mengatakan, apa yang tidak mungkin bagimu, aku yang akan mengerjakannya. Apa yang gak pernah kamu pikirkan dengan pikiranmu, apa yang gak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang gak pernah kamu dengar melalui telingamu, itu yang akan aku siapkan bagimu. Karena itu berpikirlah dengan cara itu. Kita kecil, gak bisa, gak mungkin. Tapi kalau kita berpikir dengan caranya Kristus, dengan pikirannya Kristus, kita akan mengalami hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari bersama-sama dari cara berpikir Kristus? Kita berpikir untuk mementingkan kepentingan orang lain. Cara berpikir Kristus adalah berpikir yang mulia, yang kudus. Cara berpikir yang serba mungkin. Dan yang ketiga adalah cara berpikir mementingkan orang lain. Kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Cara berpikir Kristus yang ketiga adalah cara berpikir mementingkan orang lain terlebih dahulu. Saudara, kita ini ada di dalam komunitas orang percaya. Kita ini menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sesudah kita menjadi Kristen, sesudah kita percaya kepada Kristus, kita tidak hidup sendiri. Kita bukan Lone Ranger, kita bukan Rambo yang bisa mengatakan, wah semuanya saya urus sendiri. Saya sebagai orang Kristen, saya akan solo karir. Saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh persekutuan, saya nggak butuh komunitas. Nggak. Tuhan mau supaya kita ditempatkan di sebuah komunitas, di sebuah gereja lokal, di dalam battle community, di dalam orang-orang percaya yang lain. Kita satu dengan yang lain terhubung menjadi anggota tubuh Kristus. Dan untuk hidup bersama-sama saudara, kita ini harus menjaga apa yang namanya kesatuan hati. Makanya Pak Rubin sebagai ketua sinode punya moto ya, GBI sehati. Karena kalau kita nggak sehati, kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita nggak sehati, kita ini menuruti kemauan kita masing-masing. Kalau kita nggak sehati, kita ini, wah udahlah pasti akan bubar. Karena apa saudara? Kita mau membawa keinginan kita masing-masing. Karena itu kita jaga kesatuan hati kita. Masing-masing anggota tubuh Kristus dikutukan punya idenya sendiri. Punya pendapat yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa tahu pendapatnya berbeda? Ya pada waktu komunikasi, interaksi itu. Dalam persekutuan. Wah, dia kok menafsirkan ayat ini kayak gini ya. Kok begitu ya? Kayaknya nggak cocok deh, kayaknya nggak sesuai deh. Lalu yang lain berkata, ini seharusnya begini, ini seharusnya begitu. Lalu kita berpikir, oh ini yang lebih masuk akal. Pendapatnya bisa berbeda-beda. Nentuin snacknya atau makanannya apa di pertemuan Bikom aja bisa jadi ribut Bapak Ibu.
Karena yang satu pengen yang kuah-kuah lah. Kan komsel kita agak malam tuh. Jadi kalau yang kuah-kuah lebih seger. Jangan, repot. Nanti tumpah, bawa anak-anak. Yang satu bilang udah yang simple-simple aja. Yang sekali langsung beres gitu ya. Jadi makanan-makanan yang kayak gitu aja. Wah, kurang bagus tuh. Kita harus begini, kita harus begitu. Makanannya mesti beli dari situ. Mesti istri saya yang buat. Macam-macam pendapat itu, kalau saudara pikir, udahlah dibiarkan saja. Pasti kesatuan hati itu tidak akan pernah terjaga. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, kita harus menjaga kesatuan hati. Dan caranya adalah dengan apa? Dahulukan kepentingan orang lain. Istilah yang dipakai untuk mendahulukan kepentingan orang lain itu adalah altruisme. Altruisme ini adalah lawan dari egoisme. Egoisme pusatnya diri sendiri. Egoisme berkata pendapat saya yang paling benar. Egoisme berkata sayalah yang harus menang. Tapi altruisme berkata orang lain dulu deh. Biar mereka yang mendapatkan, mereka yang lebih perlu, mereka yang lebih butuh. Saya bisa di kesempatan berikutnya, saya sudah punya. Tuhan berkata supaya kita meneladani Kristus, berpikir bagaimana kepentingan orang lain diutamakan. Kalau Bapak Ibu baca Filipi 2, betapa Yesus Kristus adalah pribadi yang mementingkan saudara dan saya. Mendahulukan kepentingan kita. Karena kalau dia mendahulukan kepentingannya dia sendiri, kita nggak selamat. Kita tetap dihukum, kita mati, kita akan jauh dari Tuhan. Kita nggak punya harapan dan masa depan. Tapi karena ada pribadi Kristus yang mendahulukan kepentingan kita, nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia melangkah, mengambil rupa menjadi manusia. Nggak cukup itu dia turun lagi menjadi seorang hamba, melayani. Nggak cukup itu dia mati sampai mati di atas kayu salib. Dan karena dia mementingkan kepentingan saudara dan saya lebih dulu. Maka kemudian inilah yang akan membuat keselamatan yang besar itu terjadi. Saudara, kita punya ego, kita punya keinginan, kita punya kemauan. Dan kadang-kadang apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita itu unlimited, gak terbatas. Tapi mari kita lihat, ada batasannya sekarang. Orang lain, keperluan orang lain, kepentingan orang lain. Apakah saudara dan saya adalah orang yang egois? Coba cek waktu keundangan. Waktu lagi doa makan, apakah kita tetap akan stay di tempat atau ini waktunya untuk mendekati meja makan. Yang berdoa udah bilang, Bapa kami yang ada di surga, satu langkah. Karena mejanya ada di situ, saudara. Tuhan Engkau memberkati pasangan ini, dua langkah. Dan tiba-tiba ketika amin kita sudah sampai di dekat nasi, saudara. Saya harus paling duluan, karena nanti kalau belakangan gak kebagian lauk, gak kebagian sayur, saya makan apa? Dari rumah udah lapar. Mari kita berpikir kepentingan orang lain. Kita naik kereta, udah tahu ada orang hamil. Dan kemudian kita duduk di kursi prioritas itu, padahal itu diperuntukkan untuk mereka yang hamil. Lalu dia meminta supaya, oh itu tempat saya. Salah sendiri kenapa hamil. Saudara, kadang kalau kita egois, aduh segala sesuatu harus kita yang menang, harus kita yang paling cepat, harus kita yang dahulu. Dalam konteks tertentu ya kita harus lebih cepat, kita harus cekatan, kita harus tekun, kita harus rajin. Tapi ingat, kita harus melihat apakah ada orang lain yang haknya kita ambil atau tidak. Saudara, mari kita belajar dari cara berpikir Kristus, mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Mari kita pikirkan kepentingan orang lain. Saya mengundang pemain musik. Dimulai dari sikap kita ini, merendahkan hati kita seperti Kristus yang sudah meneladankannya bagi setiap kita. Karena dengan menyatakan itu, melakukan kerendahan hati itu, mengutamakan kepentingan orang lain. Di sanalah kemudian kita mengaplikasikan, menerapkan cara berpikir Kristus di dalam kehidupan kita. Biar mulai minggu ini, bulan ini,
kita menjadi orang-orang percaya yang terus melakukan pikiran-pikiran Kristus itu sebagai bagian terpenting di dalam diri kita masing-masing.